Selamat datang di Praktikum Virtual Pemantauan dan Pengelolaan Kualitas Lingkungan. Virtual kali ini akan membahas modul tentang toksisitas limbah pada biota air, pengambilan sampel kualitas tanah. Setiap modul akan dijelaskan tentang deskripsi praktikum, landasan teori, serta alat dan bahan yang digunakan. Dan sekarang, yuk kita simak penjelasan dari setiap modulnya. Modul 1. Toksisitas limbah pada biota air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hidayati. Saya selaku asisten pemantauan dan pengelolaan kualitas lingkungan atau PPKL. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul tentang toksisitas limbah pada biota air. Di praktikum toksisitas limbah pada biota air dilakukan untuk menganalisis biota air sebagai bioindikator terhadap pencemaran air. Yang kedua, menganalisis adaptasi biota air terhadap kondisi lingkungan yang di sekitarnya. Yang ketiga, yaitu mengukur pertumbuhan biota air terhadap kondisi lingkungannya. Yang keempat, mengamati proses adaptasi biota air terhadap kondisi lingkungan. Pengujian pada ikan dilakukan dengan pengamatan ukuran berat dan tingkat respirasi, sedangkan pada tanaman air dilakukan pengamatan terhadap ukuran jumlah akar, batang, daun, serta berat tanaman air. Selain itu juga dilakukan pengujian atau analisis limbah air sampel yang digunakan sebelum dan sesudah proses rekayasa. Kualitas air yang dimaksud yaitu tingkat pencemaran akibat proses alami dan aktivitas manusia yang mempengaruhi kelayakan air dari segi fisik, kimia, dan biologis. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yuk kita lihat praktikum toksisitas limbah pada biota air. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Prosedur yang dilakukan pada praktikum kali ini dibagi menjadi dua, yaitu prosedur toksisitas pada ikan dan prosedur toksisitas pada tanaman air. Prosedur toksisitas pada ikan. Langkah pertama adalah hitung volume reaktor. Isi reaktor dengan air keran sebanyak 90% dari total volume reaktor. Siapkan ikan mas atau ikan nila berukuran 3-5 cm, lalu beri keterangan pada masing-masing ikan. Ukur dan amati kondisi awal ikan berupa panjang, berat badan, respirasi, dan ciri-ciri masing-masing ikan. Kemudian, masukkan ikan-ikan tersebut ke dalam reaktor dan beri makanan ikan. Pasang aerator untuk sirkulasi oksigen pada reaktor. Biarkan ikan selama 1 hari untuk masa adaptasi. Siapkan air limbah yang telah ditentukan. Tambahkan air limbah tersebut ke dalam reaktor sebanyak 10% dari volume total reaktor. Kemudian ukur dan amati kondisi ikan berupa panjang, berat badan, respirasi, dan ciri-ciri masing-masing ikan setiap hari hingga hari ke-7. Prosedur toksisitas pada tanaman air. Langkah pertama yang dilakukan adalah ambil dan bersihkan tanaman air yang telah diaklimatisasi. Analisis logam berat terhadap akar tanaman. Siapkan air limbah dan analisis karakteristik fisik dan kimia meliputi suhu, pH, TSS, BOD, COD, DO, N, P, Fe, Mn, CD, CR, CU, dan lain-lain. Tumbuhkan tanaman tersebut ke dalam air limbah pada konsentrasi bervariasi, yaitu 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% dengan 1 liter.
di mana pada variasi konsentrasi tertentu, tanaman air dapat tumbuh dengan baik. Kemudian, amati pertumbuhan tanaman air dengan mengamati karakteristik fisiknya berupa ukuran daun, jumlah daun, akar, tinggi, dan berat tanaman untuk mengetahui toleransinya terhadap air limbah setiap hari selama 15 hari pada masing-masing perlakuan. Kemudian, analisis logam berat terhadap akar tanaman. Pengurangan volume limbah cair akibat penyerapan oleh tanaman air dan penguapan limbah cair menjadi acuan elevasi untuk hari berikutnya. Acuan ini juga digunakan sebagai dasar penambahan aquades untuk mengembalikan volume limbah cair pada level awal. Hal tersebut dilakukan pada semua perlakuan. Modul 2. Pengambilan sampel kualitas tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat. Saya selaku asisten pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu pengambilan sampel kualitas tanah. Adapun tujuan dari praktikum pengambilan sampel kualitas tanah yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menentukan metode sampling tanah. Yang kedua, mahasiswa mampu mengamati proses pengambilan sampel tanah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kualitas tanah. Yang keempat, mahasiswa mampu memetakan kualitas tanah di wilayah tertentu. Adapun deskripsi praktikum pengambilan sampel kualitas tanah dilakukan untuk menentukan metode sampling yang akan digunakan dalam sampling tanah. Dari sampling tanah akan dilakukan analisis karakteristik fisik meliputi pH, kelembapan, dan suhu, serta karakteristik kimia berupa logam berat dan densitas dari tanah. Hasil pengukuran karakteristik fisik maupun kimia akan diketahui, nantinya akan dilakukan pemetaan terhadap hasil tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tanah. Tanah adalah media yang tidak padat yang terletak di permukaan bumi yang berfungsi sebagai media penumbuh tanaman. Terdapat 5 komponen utama penyusun tanah. Yang pertama, partikel mineral. Yang kedua, bahan organik. Yang ketiga, air. Yang keempat, udara tanah. Yang kelima, kehidupan desotronik. Pada dasarnya terdapat 4 metode sampling tanah. Yang pertama, metode sampling tanah secara diagonal. Yang kedua, metode sampling tanah secara zigzag. Yang ketiga, metode sampling secara sistematik. Yang keempat, metode sampling secara acak. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video praktikum berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Prosedur yang dilakukan pada praktikum kali ini dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode stratified sampling dan metode berstrata. Metode stratified sampling. Langkah awal yang dilakukan adalah kelompokan populasi menjadi sub-sub populasi berdasarkan kriteria tertentu yang dimiliki unsur populasi. Masing-masing subpopulasi diusahakan homogen. Ambil sebagian anggota secara acak dari masing-masing populasi dengan komposisi proporsional atau disproporsional. Total anggota yang diambil ditetapkan sebagai jumlah anggota sampel penelitian. Metode berstrata. Pilih lahan yang dijadikan sampel berkisar 5 x 5 meter. Beri tanda pada lahan yang akan dijadikan sampel dengan memberikan patok-patok dan hubungkan dengan menggunakan tali rafia. Bagi lahan sampling menjadi 3 bagian dan di setiap bagiannya tandai dengan tali rafia. Pilih tempat untuk digali sebagai pengambilan sampel dan ambil koordinatnya menggunakan GPS. Gali tanah dengan menggunakan cetok hingga kedalaman kurang lebih 10 cm. Tancapkan soil tester yang bagian ujungnya telah dibersihkan ke dalam galian tanah tersebut. Catat nilai pH tanah dan juga kelembaban tanah. Kemudian,
Gali kembali tanah yang digunakan tersebut hingga kedalaman 20 cm. Tancapkan soil tester yang bagian ujungnya telah dibersihkan ke dalam galian tanah tersebut. Catat nilai pH tanah dan juga kelembaban tanah. Tekan tombol yang berada di samping soil tester dan biarkan untuk beberapa saat hingga stabil. Catat nilai pH tanah dan juga kelembaban tanah. Lakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ambil sampel tanah utuh dengan menggunakan ring gamma pada lapisan tanah yang sudah digali dan sampel tanah terganggu dari tanah yang telah digali pada handbore. Dan langkah yang terakhir adalah sampel dianalisis kandungan kimia seperti pirit dan logam berat, kadar air, serta densitas tanah. Ya guys, itu tadi praktikum virtual singkat kita pada mata acara toksisitas limbah pada biota air dan pengambilan sampel kualitas tanah. Sampai jumpa lagi di praktikum virtual kami selanjutnya. Jika teman-teman Labeling Mania senang dengan videonya, yuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya agar teman-teman Labeling Mania mendapatkan informasi terkait video kita selanjutnya. Lestari, Labeling Mania, mantap!